Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi. Senin 23 Februari 2026. Pelajaran tambahan pada restorasionisme. Yesaya 58 ayat 12. Kamu akan membangun kembali reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak generasi. Kamu akan disebut yang memperbaiki tembok yang roboh, yang membetulkan jalan sehingga tempat itu dapat dihuni. Pada awal tahun 1800-an, muncul gerakan restorasionisme atau pemulihan di beberapa wilayah Amerika Serikat. Gerakan ini bertujuan untuk memperbaharui gereja dengan mengembalikan semua ajaran perjanjian baru. Para pengikutnya beranggapan bahwa reformasi bukan hanya peristiwa abad ke-16, tetapi suatu proses yang terus berlanjut hingga semua tradisi manusia hilang dan ajaran Alkitab benar-benar tertanam di gereja. Tujuan gerakan ini adalah menyelesaikan reformasi yang masih belum tuntas. Para penganut restorasionisme berpegang teguh pada prinsip sola scriptura atau hanya Alkitab sebagai satu-satunya otoritas. Mereka meminta bukti dari Alkitab untuk setiap argumen yang diajukan. Kitab suci harus menjadi satu-satunya dasar iman dan praktik mereka. Gerakan ini juga menolak pengakuan iman lain di luar Alkitab. Pernyataan populer di antara mereka adalah, kami tidak memiliki pengakuan iman selain Alkitab itu sendiri. Semangat gerakan restorasionisme menjadi landasan teologis bagi banyak penganut Protestan di Amerika awal abad ke-19. Gerakan ini mendorong sikap kembali kepada Alkitab yang sangat sesuai dengan pola pikir umat Protestan Amerika saat itu. Salah satu cabang gerakan restorasionisme yaitu Christian Connection memiliki arti penting khusus bagi gereja Masehi Advent hari ke-7. James White dan Joseph Bates, 2 dari 3 pendiri gereja Advent berasal dari latar belakang ini. Kedua tokoh tersebut membawa 2 hal ke dalam Adventisme. Yang pertama, filsafat Christian Connection yang berorientasi pada Alkitab. Yang kedua, dorongan untuk mengembalikan semua ajaran Alkitab yang hilang ke dalam gereja. Mereka yakin bahwa pemulihan seperti itu harus terjadi sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Pandangan restorasionis terhadap sejarah masih memengaruhi Adventisme hingga saat ini. Contohnya dapat dilihat pada kalimat pembuka pernyataan keyakinan fundamental denominasi ini. Umat gereja Masehi Advent hari ke-7 menerima Alkitab sebagai satu-satunya dasar keyakinan mereka. Lebih jauh lagi, buku Kemenangan Akhir karya Ellen White juga dibangun di pola restorasionisme yang menelusuri pemulihan ajaran-ajaran Alkitab yang hilang sejak awal kekristenan dimulai dari zaman reformasi pada abad ke-15 hingga akhir zaman. Sebagai umat Advent hari ke-7, kita dapat bersyukur karena menjadi bagian dari gerakan yang berpijak kuat pada dasar kitab suci. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu kepada kami di pagi hari ini. Nafas hidup yang masih boleh kami rasakan, kami mengucap syukur ya Bapa. Kami mengucap syukur juga untuk firman Tuhan di pagi hari ini, kiranya dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Bapa berkati kami sepanjang hari ini, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Dan follow kami di Instagram dan Facebook @Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.